Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis dengan kesombongannya yang merasa diciptakan dari api mempunyai anggapan bahwa dirinya adalah makhluk yang lebih baik dari manusia. Memang iblis dari penciptaannya adalah makhluk yang lebih baik, tapi iblis adalah makhluk yang jahat, tak punya hati dan tak punya belas kasihan, yang selalu berusaha untuk menyesatkan manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa iblis adalah bentuk kemungkaran manusia. Mereka memiliki bekal dengan segudang cara untuk menyesatkan manusia dengan penuh kesombongan. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menjerumuskan manusia dalam lembah dosa dan menghalangi manusia untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hingga akhir pun mereka tetap menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk terus mengembangkan channel ini, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, like dan share untuk saling berbagi informasi seputar Islam. Semoga syiar Islam semakin tersebar. Amin ya Rabbal Alamin. Kisah ini akan memberikan inspirasi bagi kita untuk senantiasa bertobat atas kesalahan yang telah kita lakukan. Ingatlah bahwa setiap apa yang kita lakukan harus dan akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak, sehingga berhati-hatilah dalam bertindak ataupun berucap. Meskipun demikian, tahukah kalian bahwa ternyata pernah terbersit dalam hati iblis untuk bertobat. Namun tobat yang dilakukannya pun tidaklah tulus, sehingga tobat itu pun ditolak dan mereka melanjutkan misinya untuk menggoda manusia sampai hari kiamat. Kisah iblis ini bermula ketika iblis memiliki keinginan untuk bertaubat. Sebuah kitab mengisahkan bahwa saat itu iblis bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Pada pertemuan ini, iblis meminta tolong kepada Nabi Musa agar bisa bertaubat. Iblis itu meminta bantuan kepada Nabi Musa agar beliau berkenan untuk menyampaikan kepada Allah bahwa mereka ingin bertobat. Setelah itu, Nabi Musa berdoa dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh iblis itu. Tak lama kemudian, Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi bahwa Allah akan menerima taubat para iblis dengan syarat mereka mau bersujud di makam Nabi Adam alaihissalam. Setelah mendengar syarat ataupun wahyu Allah dari Nabi Musa, mereka pun dengan tegas menolak syarat itu. Dengan sombongnya, iblis mengatakan bahwa ketika Nabi Adam masih hidup pun di surga, mereka enggan untuk bersujud padanya. Terlebih jika mereka diminta untuk bersujud padanya yang telah mati. Dalam kisah iblis yang ingin bertobat dan tidak diterima lainnya, dijelaskan bahwa iblis pernah meminta bantuan pada malaikat Jibril untuk bertaubat. Sebagai pemimpin malaikat, malaikat Jibril pun mensyaratkan 3 hal pada iblis agar Allah menerima taubat mereka. Ketiga syarat itu adalah membaca istighfar sebagai syarat pertama, menyesali setiap dosa atau kesalahan yang telah dilakukannya, dan bertekad agar tidak mengulanginya sebagai syarat yang kedua. Kemudian iblis itu bertanya, apa syarat yang ketiga? Dan malaikat Jibril pun berkata bahwa mereka harus mendatangi makam Adam, bersujud padanya dan bersaksi bahwa Nabi Adam adalah makhluk pilihan Allah yang ditunjuk sebagai khalifah, pengurus, dan pengemban tanggung jawab di dunia. Tapi saat itu juga para iblis terdiam. Malaikat Jibril pun menanyakan kesanggupan iblis untuk memenuhi ketiga syarat itu tanpa menawar.
Sungguh hanya perkara inilah yang belum pernah dilakukannya sejak Nabi Adam diciptakan. Iblis itu masih terdiam hingga beberapa hari, dan akhirnya ia pun mengatakan bahwa iblis diciptakan dari api dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Maka dari itu iblis lebih baik dibanding Adam. Tapi kenapa iblis harus bersujud pada Adam? Ia tetap menyombongkan diri dan enggan untuk memenuhi syarat tersebut. Bahkan ia memastikan jika sampai pada hari kiamat pun mereka tidak akan sudi menyembah Adam. Karena itulah hingga saat ini iblis selalu berusaha menyesatkan dan menggoda manusia. Dan hal ini akan dilakukan iblis hingga hari akhir nanti. Maka dari itu, kita harus selalu menjaga ibadah-ibadah wajib kita dan mengamalkan ajaran sunnah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lamu bissawab. Bila mana ada baiknya, itu semata-mata datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila mana ada kekhilafan, mohon dimaafkan. Terima kasih.